I'm a little kid beat. Halo semuanya, apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman yang sedang pusing atau sedang memikirkan tugas kuliah bisa kembali bahagia dan ceria setelah menonton video yang sangat menyenangkan dan family friendly ini. Pada kesempatan video kali ini, kelompok 1 yang beranggotakan saya Farul Dewangga dan teman saya. Nama saya Nurung Afifah dengan NIM 215504557. Akan membahas sebuah materi kuliah yang berjudul Sistem Ekonomi. Nah, menurut kalian seberapa penting sih sistem ekonomi itu bagi sebuah negara? Terus, apa sih sebenarnya sistem ekonomi? Dalam suatu negara, adanya sistem ekonomi itu sangat penting karena berfungsi sebagai pendorong sistem produksi. Selain itu, sistem ekonomi juga berfungsi untuk menciptakan suatu mekanisme agar proses distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Menurut Dumary, tahun 1996, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Kita lanjut ke berbagai macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama, ada sistem ekonomi kapitalis. Dalam Sanusi, tahun 2000, sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem ekonomi di mana kekayaan yang produktif terutama dimiliki secara pribadi dan produksi terutama dilakukan untuk dijual. Adapun tujuan pemilikan secara pribadi ialah untuk memperoleh suatu keuntungan atau laba yang cukup besar dari hasil menggunakan kekayaan yang produktif. Selanjutnya adalah ciri-ciri ekonomi kapitalis. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja ya untuk singkat durasi karena kalau videonya terlalu panjang nanti kalian bisa-bisa cepat bosan dan mengantuk. Yang pertama, ciri-ciri ekonomi kapitalis yaitu hak milik pribadi. Lalu ada kebebasan berusaha dan kebebasan memilih. Yang ketiga, ekonomi kepentingan diri sendiri. Yang keempat, persaingan. Lalu, harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Dan yang terakhir adalah peranan terbatas pemerintah. Oke, selanjutnya kita ada sebuah kasus ya atau contoh berita. Di sini kita mengambil sumbernya dari CNBC Indonesia. Kita di sini mengambil contoh beritanya yaitu negara Amerika Serikat. Kenapa? Karena negara Amerika Serikat itu menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Oke, saya akan membacakan beritanya ya. Pertumbuhan ekonomi negatif yang terjadi pada paruh pertama 2022 menjadi pukulan telak bagi Amerika Serikat. Mimpi buruk pun diprediksi masih berlanjut. Ekonom Amerika Serikat, Stephen Roach, yang lama menjabat sebagai Kepala Morgan Stanley Asia, mengatakan Amerika Serikat membutuhkan keajaiban untuk menghindari resesi. Menurutnya, penurunan ekonomi yang jauh lebih dalam bisa berlangsung hingga 2024. Kami pasti akan mengalami resesi karena dampak lambat dari pengetatan moneter utama ini mulai muncul, kata Roach kepada Fast Money CNBC. Roach menyatakan Ketua The Fed Jerome Powell tidak punya pilihan selain mengambil pendekatan Paul Volcker untuk pengetatan. Pada awal 80-an, Volcker secara agresif menaikkan suku bunga untuk menjinakkan inflasi yang tak terkendali. Adapun kendati tingkat suku bunga telah dinaikkan dengan tajam, tingkat pengangguran berada di level 3,5%. Presentasi tersebut berada pada level terendah sejak tahun 69. Angka itu bisa berubah pada Jumat mendatang ketika Biro Statistik Tenaga Kerja merilis laporan Agustus. Roach memprediksi tingkat pengangguran tersebut akan meningkat. Roach juga berspekulasi bahwa konsumen akan segera menyerah karena inflasi yang terus melambung.
Begitu mereka melakukannya, dia memperkirakan kemunduran dalam pengeluaran akan bertambah terhadap ekonomi dan mulai mengguncang pasar tenaga kerja. Oke, pada intinya itu dari berita ini itu ekonomi di Amerika Serikat sedang kurang baik ya, karena adanya resesi yang cukup besar, di mana masalah lain seperti pengangguran, inflasi pun mulai meningkat. Oke, yang selanjutnya yaitu ada sistem ekonomi sosialisme. Sistem ekonomi sosialisme atau sosialis adalah kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis. Bagi kalangan sosialis, pasar justru harus dikendalikan melalui perencanaan terpusat. Adanya berbagai distorsi dalam mekanisme pasar menyebabkan tidak mungkin bekerja secara efisien. Oleh karena itu, pemerintah atau negara harus turut aktif bermain dalam perekonomian. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Fahrul. Sistem ekonomi sosialis dapat dibagi menjadi dua subsistem, yaitu yang pertama ada sistem ekonomi sosialis dari Marxis, dan yang kedua ada sistem ekonomi sosialisme demokrat. Penjelasan yang pertama yaitu ada sistem ekonomi sosialis dari Marxis. Sistem ekonomi sosialis Marxis di sini disebut juga sistem ekonomi komando, di mana seluruh unit ekonomi, baik sebagai produsen, konsumen, maupun pekerja, tidak diperkenankan untuk mengambil keputusan secara sendiri-sendiri yang menyimpang dari otoritas tertinggi. Kemudian yang kedua ada sistem ekonomi sosialisme demokrat. Dalam sistem ini, di satu pihak ada kebebasan individu seperti dalam sistem ekonomi kapitalis. Namun, dalam sistem ekonomi sosialisme demokrat, peran masyarakat lebih besar. Misalnya, di negara-negara sosialis demokrat di Eropa Barat, terdapat ketentuan-ketentuan mengenai upah minimum dan juga penetapan harga minimum atau maksimum, serta terdapat juga kebijaksanaan usaha konsumen dan pekerja. Menurut Mubyarto tahun 2000, terdapat 6 kriteria sistem ekonomi sosialisme demokrat atau sistem ekonomi pasar sosial. Yang pertama yaitu ada kebebasan individu dan sekaligus kebijaksanaan perlindungan usaha. Yang kedua ada prinsip-prinsip kepemerataan sosial menjadi tingkat warga dan masyarakat. Yang ketiga ada kebijaksanaan siklus bisnis dan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat ada kebijaksanaan pertumbuhan menciptakan kerangka hukum dan prasarana yang terkait dengan pembangunan ekonomi. Yang kelima, kebijaksanaan struktural, dan yang keenam ada konformitas pasar dan persaingan. China akan melakukan upaya besar untuk mengkonsolidasikan pemulihan ekonominya. China akan mulai dengan menstabilkan lapangan kerja dan harga sebagai prioritas. Ekonomi terbesar kedua di dunia ini tumbuh hanya 0,4% dari tahun ke tahun setelah mengalami hambatan dari lockdown COVID-19 serta sektor properti yang lemah. Pemerintah China telah menetapkan target pertumbuhan untuk 2022 yaitu sekitar 5,5%. Namun, rintangan utama ekonomi China saat ini adalah kebijakan nol COVID yang dapat mengganggu bisnis, pekerjaan, dan konsumsi lokal. Saat ini, berdasarkan survei nasional, tingkat pengangguran China turun menjadi 5,5% di bulan Juni dari 5,9% di bulan Mei. Meski pengangguran saat ini mencapai rekor 19,3%. Selain itu, indeks harga konsumen naik 2,5% dari tahun sebelumnya di bulan Juni, yang menjadi kenaikan tertinggi dalam 23 bulan terakhir. Untuk mendanai proyek infrastruktur dan mendukung pertumbuhan, pihak berwenang China telah memberi bank kebijakan 800 miliar yuan dalam kuota kredit baru dan mengizinkan mereka untuk menerbitkan 300 miliar yuan dalam bentuk obligasi. Pemerintah daerah di China juga didesak untuk mempercepat pembangunan proyek infrastruktur dan menciptakan peluang kerja bagi pekerja migran. Setelah melihat cuplikan video tersebut, dapat kita pahami bahwa China sebagai salah satu negara adidaya juga pernah menerapkan sistem perekonomian sosialis.
Dapat dilihat juga bahwa China akan melakukan upaya besar untuk mengkonsolidasikan pemulihan ekonominya. China akan mulai dengan memprioritaskan lapangan kerja dan harga yang stabil. Ekonomi terbesar kedua di dunia tumbuh hanya dengan 0,4% dari tahun ke tahun setelah mengalami hambatan dari lockdown COVID-19 serta sektor properti yang lemah. Pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan untuk tahun 2022 adalah sekitar 5,5%. Maka dari itu, dari kebijakan-kebijakan tersebut membuktikan bahwa pemerintah China akan bertanggung jawab langsung ke semua kegiatan ekonominya. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem yang mengandung beberapa elemen dari sistem ekonomi kapitalis dan juga sistem ekonomi sosialis. Sistem ini merupakan campuran antara kedua ekstrem sistem tersebut. Di dalam sistem ekonomi campuran, adanya campur tangan pemerintah terutama untuk mengendalikan kehidupan atau pertumbuhan ekonomi akan mencegah adanya konsentrasi yang terlalu besar di tangan satu orang atau kelompok swasta. Juga untuk melakukan stabilisasi perekonomian, mengatur tata tertib, serta membantu golongan ekonomi lemah. Yang keempat ada sistem ekonomi di Indonesia. Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia menurut Dumair tahun 1996 yaitu jika ditinjau berdasarkan sistem pemilikan sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi, tak terdapat alasan untuk menyatakan bahwa sistem ekonomi kita yaitu Indonesia adalah kapitalis. Sama halnya, tak cukup pula argumentasi untuk mengatakan bahwa kita menganut sistem ekonomi sosialis. Indonesia mengakui pemilikan individual atas faktor-faktor produksi, kecuali untuk sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara. Hal ini diatur dengan tegas oleh Pasal 33 Undang-Undang 1945. Jadi, secara konstitusional, secara ekonomi Indonesia bukan kapitalisme dan juga bukan sosialisme. Ketentuan-ketentuan dasar konstitusional mengenai kehidupan ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau sebelum amandemen antara lain tercantum dalam pasal-pasal berikut, yaitu pasal 27, 33, dan 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebagaimana diberlakukan kembali dengan Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Pasal 33 dianggap sebagai pasal terpenting yang mengatur langsung sistem ekonomi Indonesia, yaitu prinsip demokrasi ekonomi. Secara rinci, pasal 33 menetapkan 3 hal, yaitu yang pertama yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang hanyalah dikuasai oleh negara. Yang terakhir yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di sini saya akan memaparkan kasus real yang ada di Indonesia, yaitu ancaman resesi tahun 2023, Indonesia bisa fokus ke wisatawan Asia Tenggara. Sektor pariwisata Indonesia diyakini akan tetap bertumbuh meski ada ancaman resesi dan perlambatan ekonomi pada tahun 2023. Dalam kutipannya, Indonesia termasuk lumayan stabil, pertumbuhannya sekitar 5%, walaupun ancaman luar memang terjadi, kata Ketua Global Tourist Forum Indonesia Sabta Nirwandar kepada Kompas.com dalam Indonesia Tourist Outlook atau ITO tahun 2023 di Jakarta, Rabu, 18 Januari 2023. Kendati demikian, kata dia, tidak dapat dipungkiri bahwa negara-negara yang terdampak resesi bisa menyebabkan menurunnya jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia. Dalam kutipannya, negara bisa jadi menyebabkan angka kunjungan wisatawan ke Indonesia menjadi berkurang. Imbuhnya. Selain itu, krisis dari negara-negara tersebut dapat mempengaruhi faktor penerbangan seperti terdampak terhadap aftur. Menurutnya, Indonesia dapat lebih fokus ke target pasar negara-negara di Asia Tenggara pada tahun 2023.
Selain Asia Tenggara, negara-negara yang ada di kawasan Asia lainnya seperti India, Jepang, dan Korea bisa menjadi target utama baru pariwisata Indonesia. Tidak hanya itu, Sabta menjelaskan Australia merupakan pasar yang tepat karena banyak warganya yang menyukai Indonesia. Tutur dalam kutipannya, ada lagi dari Australia yang masih banyak wisata ke Indonesia karena lebih dekat dan juga relatif lebih affordable atau terjangkau buat mereka, terutama ke Bali dan sekitarnya, tuturnya. Oleh karena itu, ia menilai pariwisata Indonesia masih tetap bisa optimis menghadapi ancaman resesi dan mengutamakan beberapa target pasar potensial, misalnya wisatawan dari negara-negara di Asia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, kami minta maaf yang setulus-tulusnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.